Halo Sobat SIJ, kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bareng saya Nadira. Bareng saya Yasin. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama pakarnya. Kepada Bapak silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa bergabung di podcast Ngobras Sekolah Indonesia Jeddah. Nama saya Yuda Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Senang bisa bergabung dengan Di Nadira dan Di Yasin. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu luangnya untuk datang ke sekolah kita. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat dinanti-nanti oleh teman-teman Sekolah Indonesia Jeddah. Nah, pertama Pak, di sini itu terdapat pekerja yang bersifat profesional dan ada juga yang bersifat non-profesional. Ada juga mereka yang mempunyai dokumen, ada juga mereka yang tidak mempunyai dokumen, dan ada juga mereka yang bersifat pekerja dan non-pekerja. Nah, pertanyaannya apa? Mereka mendapatkan hak hukum atau perlindungan yang sama ataukah berbeda, Bapak? Oke. Jadi kalau kita lihat ya dari amanat konstitusi kita, ya Undang-Undang Dasar 1445 sudah jelas di situ, ya bahkan menjadi tujuan negara nomor 1 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya seluruh warga negara Indonesia. Apakah dia berstatus pekerja formal, ataukah informal, apakah dia profesional, ataukah pekerja blue collar gitu ya. Dan yang paling penting, apakah dia berstatus documented ataupun undocumented atau ilegal tanpa izin tinggal, misalkan di Saudi. Semuanya berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, hanya yang perlu kita pahami bersama adalah ketika seseorang ya, berstatus undocumented, artinya dia tidak memiliki izin tinggal atau dokumen yang legal di suatu negara. Sebagai contoh di Saudi Arabia, negara tetap wajib hadir. Dalam hal ini KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah wajib melindungi mereka. Namun tentu karena statusnya yang rentan, karena dia sudah melakukan pelanggaran hukum, tentu proses pelindungannya akan lebih kompleks, ya, akan lebih rumit seperti itu. Namun hak mereka untuk mendapatkan pelindungan tetap ada. Lalu Pak, untuk soal nomor kedua, nah soal ini juga dinantiin sama kita sama teman-teman yang bakal nonton ini, yang nonton ini. Nah, pertanyaannya itu kan KJRI sudah ada peraturannya, sudah ada peraturan tentang perlindungannya. Nah, di sini bagaimana sih aksinya? Nah, sejauh mana aksi atau upaya KJRI untuk memberikan perlindungan terhadap WNI yang ada di sini, Pak? Oke, jadi kita punya namanya Permenlu, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018, yang mengatur bagaimana kehadiran negara dalam pelindungan warganya di luar negeri, yang antara lain dilakukan oleh KJRI Jeddah. Ada perlindungan kekonsuleran, ada perlindungan diplomatik. Ya. Perlindungan kekonsuleran artinya tugas kita memberikan bantuan, ya, perlindungan sesuai dengan hukum negara setempat. Nah, sedangkan untuk perlindungan diplomatik, itu ya, untuk kasus-kasus khusus yang sifatnya high profile, ya, yang memerlukan juga dorongan dari sisi diplomasi, dari sisi politik, gitu ya. Itu pun kita lakukan dari sisi diplomatik. Nah, kemudian terlepas dari bentuk perlindungan kekonsuleran dan juga perlindungan diplomatik, kita juga melakukan pelayanan kekonsuleran. Nah, kalau pelindungan kan sifatnya menangani kasus ya. Nah, kita juga perlu menginvestasikan untuk langkah-langkah pencegahan. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kekonsuleran. Artinya sifatnya pelayanan seperti contoh perpanjangan paspor, ya. Kemudian layanan-layanan catatan sipil yang dilakukan oleh KJRI. Itu adalah bentuk juga pelindungan, namun sifatnya administratif, memberikan kelengkapan dokumen bagi warga negara kita. Nah, selain itu, yang mungkin bisa saya share di kesempatan ini, dalam melakukan perlindungan, ya, sesuai dengan Permenlu 5 tahun 2018 tersebut, ada 3 prinsip yang harus kita ikuti ketika kita membantu warga negara kita. Pertama, kita mengedepankan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, misalkan ada WNI kita yang bermasalah dengan employersnya.
di Saudi. Misalkan gaji tidak dibayar. Yang dilakukan oleh KJRI tidak serta-merta membayar gajinya, tidak. Kita meminta pertanggungjawaban dari si employers. Gitu. Jadi tugas KJRI adalah meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, kita tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Tugas kita melindungi, namun kita tidak mengambil alih tanggung jawab pidana atau perdata. Dalam hal ini, tugas negara adalah memberikan pendampingan hukum untuk memastikan setiap warga negara kita, jika mereka mengalami masalah hukum, mendapatkan hak-haknya secara adil di peradilan setempat. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan penterjemah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik selama di dalam tahanan, ya. Hak untuk menemui pejabat konsuler. Itu hak yang dilindungi oleh hukum internasional, ya, oleh Konvensi Wina tahun 1961, ya, mengenai hubungan diplomatik, dan 1963 mengenai hubungan kekonsuleran. Jadi itu tugas kita. Artinya apa? Ketika seseorang WNI, let's say, dia melakukan tindakan kriminal, ya, contoh mencuri misalkan, ya, kita lakukan pendampingan hukum. Pengacaranya kita beri, gitu ya. Terus kemudian penterjemahan, hak-haknya kita berikan dengan penuh. Kita pastikan diberikan oleh negara setempat. Nah, dalam proses pengadilan kemudian yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kriminal dan kemudian dijatuhi hukuman. Nah, itulah keadilan. Jadi tugas negara bukan membebaskan. Ya, saya perlu underline ini, ya. Tugas negara bukan membebaskan warga negara kita yang melakukan pelanggaran hukum, tapi tugas negara melakukan pendampingan agar hak-haknya terpenuhi. Jadi sebagai contoh sederhananya, ya, mencuri di Indonesia ada hukumannya nggak? Ada. Nah, mencuri di luar negeri ada hukumannya nggak? Ada. Nah, jadi dimanapun dia berada, mau di dalam negeri, di luar negeri, ketika dia mencuri pasti akan ada konsekuensi hukum, dan itu harus mereka hadapi. Tugas kita lebih kepada sifat pendamping. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, pelindungan dilakukan sesuai dengan hukum negara setempat dan hukum kebiasaan internasional. Kita pahami kan, hukum di masing-masing negara berbeda-beda, ya. Ya, itulah hukum yang berlaku. Maka kita harus hormati hukum tersebut. Contoh yang di Saudi kan menggunakan syariat Islam, ya. Ada kisos, ya, ada hukuman kisos kan tidak ada di Indonesia. Di sini ada. Ya, kita lakukan pendampingan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Saudi. Nah, itu mungkin sekelumit mengenai bagaimana negara, teman-teman KJRI melakukan fungsi pelindungan. Tapi Pak, kalau kita bicara soal peraturan dan hukum di sini kan ini sesuatu yang sangat kompleks, ya Pak. Ya. Nah, ini apakah dari KJRI itu melakukan secara aktif atau pasif? Sebagai contoh, mungkin apakah KJRI itu hanya berdasarkan laporan tentang permasalahan di alam WNI, atau mencari masalah yang berada di lapangan yang mungkin di kasus lain mungkin WNI ini takut atau tidak tahu harus melaporkan ke siapa, atau tidak tahu bagaimana caranya? Itu bagaimana? Ya, betul, menarik sih. Jadi sebetulnya ada dua. Pertama, langkah pelindungan yang sifatnya kuratif. Artinya kasus ini sudah muncul, ya, atau langkah-langkah yang sifatnya preventif. Nah, dalam konteks pelindungan kita ada 3 strategi. Pertama, kita melakukan early detection. Jadi sebelum kasus itu muncul, kita harus sudah bisa antisipasi. Sebagai contoh, misalkan ada warga negara kita yang berstatus undocumented. Secara hukum dia rentan, maka kita lakukan sosialisasi, ya, bagaimana membuat, ya, dia menyadari proses hukumnya seperti apa, seperti itu. Apakah nanti kita bantu untuk pulang ke Indonesia atau bantu dokumen, ya. Nah, selain early detection, strategi kedua, immediate response. Artinya ketika kasus itu sudah muncul, ya, maka yang harus dilakukan oleh negara adalah menangani kasus. Nah, informasi mengenai sebuah kasus itu datang dari mana-mana.
Kita tidak menutup bentuk pengaduan hanya dari korban saja, semuanya, ya, mulai dari korban, dari keluarga di Indonesia, ya, kami di Direktorat Pelindungan WNI di Kemlu tiap hari menerima pengaduan dari keluarga di Indonesia, baik yang datang walk-in, datang ke Pejambon, maupun yang lapor secara online, ataupun yang dilaporkan oleh masyarakat, teman-teman LSM dan sebagainya. Tidak mesti harus dari korban dan keluarga. Informasi itu kita dapatkan dari mana-mana. Nah, ketika kita dapat informasi tersebut, and then negara hadir, immediate response. Nah, strategi yang ketiga itu adalah prevention. Nah, ini yang paling utama sebetulnya. Karena bagaimana kita mencegah kasus itu jangan sampai terjadi. Itu ya di mana-mana mencegah lebih baik daripada mengobati, kan? Betul Seperti sekali. itu. Nah, jadi lebih baik kita lakukan pencegahan, dan ketika kita bicara masalah pencegahan, kita bicara mengenai proses migrasi. Ini Mbak Nadira, ya, Mas Yasin, ini adalah warga negara Indonesia melakukan proses migrasi, kan? Mbak Nadira kan dari Indonesia, Betul. ya, pindah ke Jeddah. Mas Yasin lahir di sini, lahir di sini, ya, tapi dari keluarga Indonesia, kan? Itu adalah people on the move. Jadi WNI kita yang sedang ada di luar. Nah, ketika kita bicara masalah pelindungan, kita bicara semua tahapan migrasi. Sebelum berangkat, selama di luar negeri, dan sesudah. Pencegahan sebelum berangkat, itu juga harus kita perkuat. Sisi hulunya kita harus perkuat. Sebagai contoh, misalkan Mbak Nadira, sebelum berangkat, kan sudah mendapatkan informasi gitu, ya, dari Bapak, dari Ibu, apa yang akan dihadapi nanti di Jeddah. Sekolahnya seperti apa. Betul. Ya. Nah, dulu kan Mbak Nadira dapat gambaran, kan, pilihan mau ke negara mana gitu, ya, dan Mbak Nadira mendukung misalkan penugasan di Jeddah gitu, ya. Artinya kan sudah mendapatkan informasi. Nah, informasi itu juga yang perlu dilakukan kepada seluruh warga negara Indonesia, siapapun itu, termasuk pekerja migran kita. Nah, dengan informasi yang lengkap sebelum berangkat, maka dia bisa melakukan langkah-langkah pencegahan kasus. Jadi banyak sebetulnya kasus-kasus yang muncul ini sebetulnya bisa kita cegah kalau dia sudah tahu sejak awal. Nah, sebagai contoh, misalkan bekerja ke Saudi, jangan pakai visa ziarah, gunakanlah visa kerja, gitu kan? Nah, banyak yang tidak tahu apa bedanya visa ziarah dengan visa kerja. Nah, ketika itu sudah diinformasikan sejak awal di dalam negeri sebelum berangkat, ketika ada calo atau sponsor yang menawari, ayo kerja di Saudi pakai visa ziarah, dia sudah bilang, oh enggak, saya nggak mau, karena itu melanggar hukum. Nah, itu sudah langkah pencegahan. Selanjutnya Bapak, bagaimana dengan orang Indonesia yang kehilangan identitasnya, seperti paspornya tidak diperpanjang, atau anak dari orang tua yang tidak mempunyai dokumen? Apakah mereka masih berhak mendapatkan hukum dari negara? Oke. Nah, tadi amanat konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia, ya. Jadi rujukannya adalah, ya, status kewarganegaraan. Apakah yang bersangkutan masih tetap menjadi warga negara Indonesia ataukah tidak? Selama dia menjadi warga negara Indonesia, maka dia berhak mendapatkan perlindungan dari negara, gitu, ya. Apapun status hukumnya, apakah dia documented, ya, apakah undocumented, apakah dia sedang menjalani proses hukum, ya, semuanya dapat. Dengan tentu bentuk perlindungannya akan disesuaikan dengan jenis kasus. Nah, kemudian bagaimana kalau yang tidak punya dokumen? Tadi pertanyaan Mbak Nadira seperti itu, kan? Iya. Gitu. Mengenai kewarganegaraan sudah diatur di Undang-Undang 12 tahun 2006. Ada, kalau baca nanti ada pasal 23 di situ. Ada 9 hal yang menyebabkan WNI dapat kehilangan kewarganegaraan. Nah, kehilangan paspor itu saya yakinkan tidak membuat seseorang kehilangan kewarganegaraan. Jadi harus dibedakan, ya, antara hilang paspor dengan hilang kewarganegaraan. Di pasal 23 tidak ada yang menyebut bahwa hilang paspor itu hilang kewarganegaraan. Kalau hilang paspor, gimana solusinya? Datang ke KJRI, minta pergantian paspor. Aman. Nah, namun yang dapat kehilangan kewarganegaraan adalah
ketika seseorang WNI menerima paspor negara lain. Nah, dia dapat kehilangan keluarga karena negara kita menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Jadi tidak boleh ada dua keluarga negara. Nah, ketika dia memegang paspor asing, maka dia paham, ya, dia tidak dipaksa untuk itu, dia menerima dengan sukarela paspor asing tersebut, maka pada saat itulah dia dapat kehilangan keluarga negara. Nah, untuk bagaimana anak-anak kawin campur, ya, yang orang tuanya warga asing, ya. Kalau Mbak Nadira kan WNI-nya orang tuanya semua WNI. Kalau Mas Dari Indonesia semua. semua, oke ya. Nah, mungkin tapi teman-teman di SIJ tadi saya ketemu di kelas itu kan, Iya. banyak yang salah satu orang tuanya warga negara Saudi. Nah, di Undang-Undang 12 juga diatur, ya, bahwa jika salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia, baik bapak atau ibu, maka dia berhak mendapatkan status warga negara Indonesia. Nah, itulah kenapa di sekolah kita terima, karena mereka adalah warga negara Indonesia, walaupun salah satu orang tuanya warga negara asing, karena dia bisa merupakan eligible, ya, untuk menjadi warga negara Indonesia. Terus yang kedua, di undang-undang tersebut juga sejak tahun 2006 kita mengenal kewarganegaraan ganda terbatas. Kan tadi kita sampaikan, kalau WNI tidak hanya satu keluarga negara. Namun untuk anak-anak yang lahir sejak tahun 2006 hingga nanti usianya 18 tahun, ya, dia boleh memegang dua keluarga negara. Sebagai contoh, kan ada beberapa negara itu yang memberikan kewarganegaraan kepada anak, ya. Jadi contoh, ya, misalkan satu WNI, ya, satunya warga negara let's say Amerika gitu, ya. Amerika memberikan status anak nih kepada si warga negara ini, si anak itu. Kalau Amerika memang mengenal azas ius soli, ya, jadi menikah, lahir di tempat itu dia eligible untuk dapatkan warga negara. Nah, selama dia anak-anak sampai usia 18, dia boleh memegang dua keluarga negara. Nanti usia 18 dia harus memilih salah satu. Nah, disitulah kemudian hukum yang sifatnya single nationality, ya, itu berlaku. Nah, jadi kami sampaikan setelah tadi berbagai macam konteks di Undang-Undang 12, selama dia WNI, dia berhak mendapatkan perlindungan negara. Oke Pak, ini mungkin jadi pertanyaan akhir, tapi ini juga pertanyaan yang sangat penting. Nah, kan KJRI sudah melakukan atau sudah melaksanakan actionnya untuk memberikan perlindungan. Nah, kita juga sebagai WNI juga harus menjaga hak-hak kita. Tapi di lain itu kita juga harus melakukan kewajiban untuk mendapatkan hak ini. Nah, kewajiban apa aja sih yang harus dilakukan oleh WNI ini untuk agar hak-haknya terpenuhi? Nah, ini pertanyaan yang paling penting. Warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun juga mereka punya kewajiban, ya, yang harus dipenuhi. Tentu berbagai macam kewajiban itu muncul dari undang-undang kita. Salah satunya, pertama, kewajiban lapor diri, ya, di Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai Adminduk, ya, dan juga Undang-Undang Kewarganegaraan tadi disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang tinggal menetap di luar negeri wajib lapor kepada perwakilan RI terdekat. Itu diatur. Aturan lain tentu wajib untuk mematuhi hukum negara setempat. Karena dengan mematuhi hukum negara setempat itu adalah bentuk perlindungan yang pertama. Ya, terus kemudian hal-hal yang lain, ya, tentunya menjaga kerukunan, ya, sesama warga negara Indonesia. Saudi ini kan komunitas Indonesia besar sekali, ya. Itu yang kita harapkan. Ya, itu beberapa hal yang utama yang perlu kita lakukan, ya. Pastikan bahwa data kita selalu update di KJRI. Jadi jangan hanya sekali lapor diri aja, jangan. Jadi misalkan Mas Yasin sudah lapor diri di KJRI, alamatnya di satu tempat gitu, ya, rumah, terus pindah rumah, update datanya.
sampaikan, sehingga pada saat KJRI memerlukan sesuatu untuk konteks perlindungan, respon KJRI akan jauh lebih cepat. Itu beberapa contoh hal-hal yang perlu dilakukan oleh WNI kita di luar negeri. Oke, itu sekian dari acara atau sesi dari Ngobras kita kali ini. Kita sudah mendapatkan banyak insight-insight yang sangat penting bagaimana cara kita untuk dapat melindungi diri kita sendiri di negara tempat kita bekerja atau lain sebagainya. Dan juga terima kasih untuk Bapak yang sudah hadir di sini. Terima kasih Sama-sama. Pak. Dan itu adalah akhir dari sesi Ngobras kali ini. Saya Yasin. Saya Nadira. Saya Yuda. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.